Keheningan yang mengubah arah monarki, pergeseran besar di balik sistem patronase kerajaan. Itu tidak dimulai dengan sebuah pengumuman resmi. Tidak ada siaran pers, tidak ada pernyataan istana yang disusun rapi oleh para sekretaris kerajaan. Semuanya justru dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa di lingkungan monarki, sebuah keheningan. Keheningan itu bukan kosong. Ia terasa disengaja, terukur, dan seolah dirancang untuk tidak menjelaskan apapun. Namun justru menyampaikan terlalu banyak hal kepada mereka yang terbiasa membaca tanda-tanda kecil di balik kehidupan istana. Bagi para pengamat kerajaan yang telah lama mengikuti dinamika internal keluarga Windsor, suasana seperti itu hampir selalu menjadi pertanda bahwa sesuatu yang penting sedang bergerak di bawah permukaan. Ketika Raja Charles III dan Sophie, Duchess of Edinburgh, tampil bersama, ekspresi mereka tidak berlebihan, tetapi jelas menunjukkan ketegasan yang jarang dipertontonkan secara terbuka. Tidak ada drama, tidak ada deklarasi besar, namun ada pesan yang tidak bisa diabaikan. Arah masa depan sistem patronas kerajaan sedang dipertanyakan kembali, dan mungkin sedang ditulis ulang. Di balik dinding Buckingham Palace, sebuah pertemuan tingkat tinggi disebut-sebut berlangsung dengan intensitas yang tidak biasa. Para penasihat senior berkumpul bukan untuk merayakan tradisi, melainkan untuk mengevaluasi ulang fondasi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Pertanyaan yang muncul bukanlah pertanyaan sederhana. Siapa yang akan memikul beban tanggung jawab monarki ke depan? Dan siapa yang perlahan akan bergeser ke pinggir struktur kekuasaan yang terus berubah? Tidak ada basa-basi. Tidak ada pembukaan seremonial yang biasanya menjadi ciri khas diskusi kerajaan. Hanya pertanyaan langsung yang menggantung di udara, seolah menuntut jawaban yang selama ini ditunda. Dari ruang-ruang tertutup itu, kabar mulai merembes keluar. Bukan dalam bentuk konfirmasi, melainkan dalam potongan-potongan narasi yang hati-hati. Perubahan arah, penyesuaian peran, dan kemungkinan restrukturisasi yang lebih luas dari yang pernah dibayangkan publik. Istana tampaknya tidak sedang bereaksi terhadap tekanan luar, melainkan sedang membentuk ulang dirinya sendiri dari dalam. Kemunculan bersama Raja Charles III dan Sophie setelah pertemuan tersebut memperkuat spekulasi itu. Tidak ada pengumuman, tetapi setiap detail terasa diperhitungkan. Dalam dunia monarki, bahasa tubuh seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan dalam momen itu, keduanya tampak berada dalam satu garis yang sama, selaras dalam pesan, meski tanpa penjelasan eksplisit. Sophie sendiri, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bekerja dalam diam, tiba-tiba tampak berada lebih dekat ke pusat perhatian. Kehadirannya tidak lagi sekadar simbol dukungan, tetapi terlihat sebagai bagian dari struktur yang lebih aktif. Hal ini memicu berbagai interpretasi, mulai dari penguatan peran hingga penataan ulang tanggung jawab internal keluarga kerajaan. Di luar istana, para jurnalis dan analis mulai menyusun ulang potongan informasi yang tersebar. Istilah seperti restrukturisasi, penyederhanaan monarki, hingga realignment internal kembali muncul ke permukaan. Meski belum ada satupun yang dikonfirmasi secara resmi, pola yang terbentuk terlalu konsisten untuk diabaikan begitu saja. Namun, di balik semua analisis itu, ada lapisan yang lebih dalam dan lebih sensitif. Ketegangan emosional dalam sebuah institusi yang dibangun di atas tradisi panjang. Perubahan, sekecil apapun, tidak pernah hanya menyentuh struktur administratif. Ia selalu menyentuh identitas, sejarah, dan rasa memiliki terhadap peran yang diwariskan lintas generasi. Sistem patronase kerajaan yang selama ini menjadi tulang punggung hubungan antara monarki dan masyarakat, kini kembali menjadi pusat perhatian. Selama puluhan tahun, patronase bukan sekadar gelar kehormatan. Ia adalah jembatan antara mahkota dan kehidupan publik, menghubungkan istana dengan lembaga amal organisasi sosial dan berbagai institusi yang membentuk wajah negara. Di era Ratu Elizabeth II, sistem ini dijalankan dengan kehati-hatian luar biasa.
Setiap penunjukan bukan hanya soal simbol, tetapi juga strategi jangka panjang. Ada patronase yang diberikan untuk memperkuat kepercayaan publik, ada yang dirancang untuk kesinambungan, dan ada pula yang menjadi bagian dari transisi generasi dalam tubuh keluarga kerajaan. Menjadi bagian dari lingkaran yang terhubung dengan mahkota selalu berarti membawa beban tanggung jawab yang besar. Setiap patronase, setiap organisasi yang berada di bawah naungan keluarga kerajaan bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga representasi langsung dari otoritas dan komitmen institusi tersebut. Namun seiring waktu, jumlah organisasi yang bergantung pada dukungan ini terus bertambah, meluas hingga ratusan jaringan yang menuntut kehadiran, perhatian, dan konsistensi. Pada masa ketika jumlah anggota keluarga kerajaan yang aktif masih relatif lebih besar, beban tersebut dapat dibagi secara lebih merata. Namun perubahan perlahan dalam struktur kerja internal membuat keseimbangan itu bergeser. Ketika lingkaran working royals menyusut secara bertahap, tekanan yang sebelumnya tersebar mulai terkonsentrasi pada kelompok yang lebih kecil. Tanpa disadari, sistem yang dahulu dirancang untuk kelimpahan kini harus beroperasi dalam kondisi keterbatasan. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada satu momen dramatis yang menandai titik baliknya. Sebaliknya, ia muncul seperti beban yang terus bertambah sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi terlalu berat untuk diabaikan. Dalam dunia modern, ekspektasi publik terhadap institusi seperti monarki juga mengalami evolusi. Tidak lagi cukup bagi mereka untuk hadir secara simbolis. Masyarakat menuntut keterlibatan nyata, transparansi, serta dampak yang dapat diukur. Disinilah ketegangan mulai terbentuk. Di satu sisi, tradisi menuntut kesinambungan dan stabilitas. Di sisi lain, dunia di luar istana bergerak dengan cepat, menuntut adaptasi dan efisiensi. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mempertahankan sistem yang dibangun atas dasar kontinuitas ketika realitas di sekitarnya berubah begitu cepat? Di balik pintu istana, diskusi mengenai hal ini tidak lagi bersifat teoritis. Ia telah berubah menjadi pembahasan strategis yang menyentuh inti struktur itu sendiri. Siapa yang memegang tanggung jawab? Siapa yang mempertahankan patronase dan siapa yang dianggap layak untuk terus menjalankannya menjadi isu yang semakin sensitif. Dalam sistem yang sangat bergantung pada simbolisme, setiap perubahan kecil memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Seiring berjalannya waktu, peran beberapa individu mulai menonjol dalam lanskap yang berubah ini. Di tengah berkurangnya jumlah anggota aktif, figur-figur yang dikenal karena konsistensi dan kedisiplinannya menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan agar sistem tetap berfungsi di tengah keterbatasan. Namun di balik stabilitas yang tampak di depan publik, tekanan internal terus meningkat. Jadwal yang semakin padat, tanggung jawab yang bertambah, dan ekspektasi yang terus naik menciptakan beban yang tidak selalu terlihat dari luar. Sementara itu, absennya beberapa anggota dari tugas resmi turut memunculkan pertanyaan yang tidak selalu terucap, tetapi terus hadir dalam diskusi internal maupun persepsi publik. Dalam era keterbukaan informasi, institusi yang dahulu dapat mengandalkan jarak dan kerahasiaan kini berada di bawah pengawasan yang jauh lebih ketat. Setiap keputusan, sekecil apapun, dapat menjadi bahan analisis dan perdebatan. Hal ini mempersempit ruang gerak, sekaligus meningkatkan tekanan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki justifikasi yang jelas. Perlahan tetapi pasti, diskusi mengenai distribusi tanggung jawab berubah menjadi perencanaan aktif. Tidak lagi sekadar mempertanyakan apakah perubahan diperlukan, tetapi bagaimana perubahan itu akan dilakukan dan siapa yang akan terdampak. Dalam sistem yang sangat bergantung pada simbol dan hierarki, setiap penyesuaian bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal makna. Di tengah dinamika tersebut, satu nama mulai sering dikaitkan dengan stabilitas dan keandalan. Sophie, Duchess of Edinburgh. Dalam banyak laporan dan pengamatan internal,
Perannya digambarkan sebagai sosok yang mampu menjaga keseimbangan di tengah perubahan yang terus berlangsung. Keterlibatannya yang konsisten dalam berbagai tugas membuatnya menjadi figur yang semakin penting dalam struktur yang sedang beradaptasi. Selama bertahun-tahun, sistem patronase dalam lingkungan kerajaan dipandang sebagai bagian dari warisan institusional yang relatif stabil. Banyak organisasi amal, lembaga sosial, hingga kegiatan budaya memiliki hubungan yang erat dengan figur-figur kerajaan tertentu. Hubungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi sumber legitimasi dan perhatian publik. Namun, perubahan yang kini mulai terlihat menunjukkan pergeseran paradigma yang mendasar. Patronase tidak lagi diperlakukan sebagai hak warisan yang melekat pada gelar, melainkan sebagai tanggung jawab aktif yang harus dibuktikan melalui keterlibatan nyata. Perubahan bahasa dalam pernyataan tersebut saja sudah cukup untuk memicu gelombang interpretasi di berbagai kalangan. Kata-kata seperti tanggung jawab aktif, keterlibatan, dan kontribusi terukur menandakan bahwa standar baru sedang dibangun. Dalam kerangka ini, keberadaan dalam struktur kerajaan tidak lagi cukup hanya dengan nama atau status. Yang lebih penting adalah kehadiran, partisipasi, dan konsistensi dalam menjalankan peran publik. Media dan pengamat segera menangkap sinyal ini sebagai bentuk penyesuaian strategis terhadap tuntutan zaman modern. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga relevansi institusi monarki di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Di sisi lain, sebagian pihak melihatnya sebagai restrukturisasi internal yang berpotensi menggeser keseimbangan peran di dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Yang membuat momen ini semakin signifikan adalah sifatnya yang tidak reaktif, tidak ada pengumuman dramatis atau penjelasan detail yang berlebihan. Sebaliknya, yang muncul adalah narasi yang tenang namun terukur, seolah-olah perubahan besar ini telah dirancang jauh sebelumnya di balik layar. Justru dalam ketenangan inilah letak kekuatannya. Perubahan tidak diumumkan sebagai guncangan, melainkan diperkenalkan sebagai keniscayaan. Dalam perkembangan selanjutnya, terlihat bahwa beberapa figur dalam lingkaran kerajaan mulai menempati posisi yang semakin menonjol. Tanggung jawab yang sebelumnya tersebar kini mulai terkonsentrasi pada individu-individu yang dinilai memiliki keterlibatan aktif dan konsistensi dalam menjalankan tugas publik. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui redistribusi bertahap yang nyaris tidak terlihat oleh publik luas, tetapi sangat dirasakan di dalam struktur institusi. Di tengah perubahan tersebut muncul pula figur-figur yang perannya semakin menguat. Mereka bukan hanya simbol kehadiran, tetapi juga menjadi penggerak operasional yang menjaga keberlanjutan hubungan antara kerajaan dan berbagai lembaga sosial. Kenaikan peran ini tidak datang dalam bentuk promosi formal yang mencolok, melainkan melalui penambahan tanggung jawab yang terus bertambah secara perlahan namun pasti. Namun, setiap penguatan peran di satu sisi selalu diikuti oleh pengurangan di sisi lain. Sejumlah patronase yang sebelumnya melekat kini mulai berpindah atau bahkan menghilang dari daftar keterlibatan resmi. Hal ini tidak selalu diumumkan secara terbuka, tetapi terlihat dari perubahan representasi, ketidakhadiran dalam acara tertentu, atau berkurangnya keterlibatan simbolis yang selama ini dianggap wajar. Perubahan ini membawa dampak langsung pada organisasi-organisasi yang selama ini berada di bawah naungan patronase kerajaan. Sebagian menyambutnya sebagai peluang untuk pembaruan, dengan harapan keterlibatan baru akan membawa energi segar dan perhatian yang lebih konsisten. Namun, tidak sedikit pula yang merasakan ketidakpastian, terutama ketika hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun harus disesuaikan dengan struktur baru yang belum sepenuhnya jelas. Monarki tidak lagi beroperasi seperti dulu. Ia perlahan berubah menjadi institusi yang lebih ramping, lebih terarah, dan pada banyak aspek lebih selektif. Namun, yang membuat perubahan ini benar-benar menarik bukan hanya apa yang berubah, melainkan bagaimana perubahan itu terjadi. Tidak ada satu pengumuman besar yang menandai transformasi tersebut. Tidak ada garis tegas yang memisahkan masa lalu dan masa kini. Sebaliknya,
Perubahan itu hadir melalui serangkaian keputusan kecil yang saling bertautan, masing-masing membangun fondasi bagi langkah berikutnya. Proses ini berlangsung secara bertahap, terukur, dan sangat strategis, dirancang untuk berkembang seiring waktu, bukan muncul secara tiba-tiba. Seiring waktu, dampaknya mulai terasa. Peran-peran dalam institusi mulai didefinisikan ulang, penugasan kembali dilakukan, dan struktur internal mengalami penyesuaian yang perlahan, namun pasti mengubah wajah monarki. Di balik setiap keputusan itu, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Apa visi besar yang mengarahkan semua ini? Jawaban yang perlahan mengemuka adalah sebuah gagasan lama yang kini menjadi kenyataan. Visi Raja Charles III tentang monarki yang lebih ramping dan efisien. Gagasan ini bukan sesuatu yang muncul secara mendadak. Ia telah terbentuk selama bertahun-tahun, dipengaruhi oleh perubahan zaman, opini publik, dan kebutuhan untuk menjaga relevansi institusi di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Dulu, ide tentang monarki yang lebih kecil sering dianggap sebagai kemungkinan jauh di masa depan. Namun kini, ia telah menjadi kenyataan yang sedang berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya soal pengurangan jumlah anggota aktif, tetapi juga tentang redefinisi peran dan tanggung jawab. Fokusnya bergeser dari simbolisme semata menuju dampak yang lebih nyata dan terukur. Dalam kerangka baru ini, efisiensi menjadi kata kunci. Dengan jumlah anggota kerja yang lebih sedikit namun lebih fokus, tanggung jawab dapat dijalankan secara lebih konsisten. Ketidakseimbangan yang dulu kadang muncul dalam pembagian tugas mulai dikurangi melalui struktur yang lebih terkoordinasi. Namun perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, ia juga mencerminkan perubahan ekspektasi publik. Di era modern, institusi tradisional tidak lagi cukup hanya bertahan berdasarkan sejarahnya. Mereka dituntut untuk menunjukkan relevansi, akuntabilitas, dan nilai nyata bagi masyarakat. Di tengah transformasi ini, sistem patronase menjadi salah satu instrumen utama. Patronase tidak lagi sekadar gelar kehormatan, melainkan tanggung jawab aktif. Setiap peran kini menuntut keterlibatan nyata, komitmen berkelanjutan, dan kontribusi yang dapat dilihat publik. Dengan demikian, struktur baru monarki tidak dibangun melalui deklarasi besar, tetapi melalui penyesuaian fungsi yang terus-menerus. Di pusat perubahan ini, muncul figur-figur yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan transisi. Salah satunya adalah Duchess of Edinburgh, yang perannya semakin signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia dianggap merepresentasikan nilai-nilai yang sejalan dengan arah baru institusi. Stabilitas, dedikasi, dan pendekatan yang tenang namun efektif. Namun, di balik narasi keteraturan tersebut, terdapat lapisan kompleksitas yang tidak bisa diabaikan. Setiap langkah menuju efisiensi juga berarti menggeser struktur lama yang telah lama berdiri. Setiap konsolidasi peran menciptakan ruang kosong yang sebelumnya diisi oleh figur atau fungsi tertentu. Dengan kata lain, kemajuan selalu datang bersama konsekuensi. Namun, tidak semua pihak melihat perubahan ini dengan optimisme yang sama. Bagi sebagian lainnya, pergeseran tersebut menghadirkan rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan. Tradisi dalam monarki bukan hanya sekadar struktur formal, melainkan juga sumber stabilitas emosional dan historis. Tradisi memberikan rasa kesinambungan, keyakinan bahwa ada hal-hal yang tetap bertahan meskipun dunia di luar berubah dengan cepat. Ketika reformasi dilakukan, bahkan dengan niat yang baik, ia dapat terasa seperti gangguan terhadap keseimbangan yang telah lama terjaga. Media kemudian memainkan peran besar dalam membentuk cara publik memahami perubahan ini. Narasi yang berkembang seringkali membingkai setiap langkah sebagai perhitungan untung dan rugi. Secara halus, muncul pengelompokan figur-figur dalam institusi tersebut. Siapa yang dianggap sebagai penerima manfaat dari restrukturisasi, dan siapa yang dipersepsikan sebagai pihak yang tersisih. Istilah seperti lebih ramping dan lebih terfokus membawa implikasi yang tidak selalu diucapkan secara langsung, tetapi tetap terasa dalam cara berita disampaikan dan diterima publik. Meski tidak pernah dinyatakan secara terbuka, kesan adanya pemenang dan korban dalam proses perubahan ini mulai terbentuk di benak masyarakat.
Bahasa yang digunakan dalam pemberitaan menciptakan lapisan makna tambahan yang memengaruhi interpretasi publik terhadap setiap perkembangan baru. Akibatnya, situasi yang sebenarnya kompleks menjadi semakin berlapis oleh persepsi, opini, dan spekulasi yang terus berkembang. Di tengah dinamika tersebut, sosok Sophie, Duchess of Edinburgh, menjadi salah satu figur yang mendapat sorotan meningkat. Perannya yang semakin luas pada awalnya dianggap sebagai kelanjutan alami dari reputasinya sebagai anggota keluarga kerajaan yang dapat diandalkan. Namun, seiring bertambahnya tanggung jawab dan penampilan publik, makna dari peran tersebut mulai ditafsirkan ulang. Setiap tugas baru tidak lagi hanya dilihat sebagai fungsi administratif atau representatif, tetapi juga sebagai sinyal kemungkinan adanya pergeseran struktur internal dalam monarki. Pertanyaan pun muncul tanpa jawaban yang pasti. Apakah peningkatan peran tersebut murni didorong oleh kebutuhan organisasi, ataukah mencerminkan realignment yang lebih dalam di dalam institusi kerajaan? Ketidakjelasan ini justru memperkuat rasa penasaran publik, sekaligus menambah lapisan interpretasi terhadap setiap langkah yang diambil. Di sisi lain, risiko dari perubahan ini juga semakin disadari. Transformasi, betapapun terencananya, selalu membawa potensi konsekuensi yang tidak terduga. Dalam konteks ini, risiko bukan hanya bersifat operasional, tetapi juga emosional. Monarki sangat bergantung pada kepercayaan publik, dan setiap persepsi tentang ketidakseimbangan atau eksklusi dapat berdampak luas terhadap legitimasi simboliknya. Tantangan utama yang muncul bukan hanya bagaimana melaksanakan perubahan, tetapi juga bagaimana menjaga kesatuan di dalam institusi sekaligus mempertahankan kepercayaan dari publik yang mengamatinya. Dalam proses yang terus berkembang ini, mulai terlihat bahwa perubahan yang terjadi bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang selesai dalam satu momen, melainkan sebuah proses panjang yang terus bergerak dan berevolusi. Perbedaan antara sekadar keterikatan simbolik dan pelayanan aktif dalam institusi monarki kini semakin jelas terlihat. Jika dahulu batas keduanya sering kabur oleh tradisi dan kebiasaan panjang, maka dalam perkembangan terbaru, garis pemisah itu menjadi semakin tegas. Kejelasan ini membawa serta bentuk akuntabilitas baru yang tidak hanya memengaruhi peran-peran saat ini, tetapi juga membentuk ulang komposisi masa depan institusi itu sendiri. Monarki tidak lagi hanya bergerak dalam kerangka mempertahankan warisan, tetapi juga tengah melakukan proses penyesuaian mendalam terhadap tuntutan zaman. Proses ini bukan sekadar perubahan kosmetik, melainkan sebuah rekalkulasi menyeluruh terhadap keseimbangan antara fungsi dan simbolisme. Dalam konteks ini, institusi tersebut sedang menata ulang dirinya, bukan untuk meninggalkan sejarahnya, tetapi untuk memastikan bahwa sejarah itu tetap memiliki relevansi di masa kini. Di tengah proses penataan ulang tersebut, muncul figur-figur yang perannya semakin menonjol. Salah satunya adalah Sophie, Duchess of Edinburgh, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan peran secara konsisten dan tenang. Kenaikan posisinya tidak lagi dapat dipandang sebagai hasil dari keadaan semata, melainkan sebagai bentuk kepercayaan yang tumbuh secara institusional. Ia menjadi representasi dari stabilitas di tengah perubahan yang berlangsung cepat, sebuah titik tumpu yang dapat diandalkan dalam sistem yang sedang menyesuaikan dirinya. Perannya yang semakin luas mencerminkan perubahan cara institusi menilai kontribusi. Bukan lagi hanya soal status, tetapi tentang kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab secara aktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi pada dirinya tidak dipahami sebagai dominasi atau peningkatan kekuasaan personal, melainkan sebagai refleksi dari kebutuhan struktural yang lebih besar. Kebutuhan akan kesinambungan yang stabil di tengah proses transformasi. Bagi Raja Charles III, periode ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar pembaruan organisasi. Ini adalah soal warisan. Setiap keputusan yang diambil, setiap penyesuaian yang dilakukan, secara langsung akan membentuk bagaimana masa pemerintahannya dikenang. Upaya menuju monarki yang lebih ramping dan efisien bukanlah gagasan baru.
tetapi kini mulai terwujud dalam praktik nyata. Dan bersama dengan itu muncul beban ekspektasi yang tidak ringan, membuktikan bahwa modernisasi tidak harus bertentangan dengan tradisi. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang tampaknya berlawanan, sejarah dan kebutuhan modern. Monarki pada dasarnya dibangun di atas prinsip kontinuitas. Ia bertahan karena gagasan bahwa nilai-nilai tertentu melampaui waktu. Namun, ketika struktur internalnya diubah, risiko yang muncul adalah terganggunya keseimbangan tersebut. Disinilah letak kompleksitasnya. Bagaimana melakukan perubahan tanpa menghilangkan esensi yang membuat institusi itu tetap berdiri selama berabad-abad. Perubahan yang terjadi tidak dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan terpisah. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari proses besar yang menyentuh identitas itu sendiri. Pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa melakukan apa, tetapi tentang apa arti pelayanan terhadap mahkota di era modern. Dengan kata lain, transformasi ini menyentuh ranah yang lebih fundamental, definisi peran, makna tanggung jawab, dan tujuan keberadaan institusi tersebut. Seiring waktu, penyesuaian yang awalnya tampak kecil mulai membentuk pola yang lebih jelas. Monarki bergerak menuju struktur yang lebih terfokus dengan penekanan pada efektivitas dan relevansi. Dalam proses ini, figur-figur yang mampu menggabungkan loyalitas, kapasitas kerja, dan konsistensi menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya menjalankan peran seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari mesin kerja institusional yang lebih aktif. Namun, di balik semua perubahan itu, terdapat satu prinsip yang tetap dijaga: keberlanjutan. Monarki tidak sedang menghapus dirinya sendiri, melainkan menata ulang bentuknya agar tetap dapat bertahan. Inilah paradoks yang terus hadir dalam setiap tahap transformasi, bahwa untuk tetap sama, institusi ini harus berubah. Pada akhirnya, apa yang sedang terjadi bukanlah akhir dari sebuah era, melainkan definisi ulang atas apa yang sudah ada. Masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu titik pertemuan yang kompleks, di mana tradisi tidak ditinggalkan tetapi ditafsirkan ulang. Dalam konteks ini, perubahan bukanlah ancaman, melainkan alat untuk mempertahankan relevansi. Dan ketika debu perubahan ini mulai mengendap, satu hal menjadi semakin jelas. Ini bukan sekadar soal distribusi peran atau penyesuaian struktur internal. Ini adalah tentang makna pelayanan itu sendiri dalam dunia yang terus berubah. Monarki sedang mendefinisikan ulang dirinya, bukan untuk menjadi sesuatu yang berbeda sepenuhnya, tetapi untuk memastikan bahwa ia tetap dapat bertahan sebagai institusi yang hidup, adaptif, dan relevan di tengah zaman yang tidak pernah berhenti bergerak.